Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali bersama Anyway Service. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Lenovo. Tipenya Lenovo B40. Ini ya tipenya B4080. Jadi sebenarnya ini sudah di servis, cuman saya akan memaparkan apa sih yang terjadi pada PC ini atau laptop ini. Jadi awal datang dia itu mati total. Setelah saya cek, jadi tegangan masuk sebesar 20 volt sini ke DC in. Kemudian dia menuju MOSFET PEKI 301 sini ya. Lalu dia lolos secara otomatis menuju drainnya, yaitu 20 volt juga sama. Nah, kemudian dia akan melewati MOSFET ini untuk meloloskan 20 volt. Dia lari dari sini ke sini menuju ke sini. Ternyata dia tidak lolos. Nah, kenapa? Karena gate-nya itu 19 volt ya. Yang seharusnya syaratnya adalah setengahnya minimal ya, yaitu sekitar 9 volt. Nah, ternyata gate nggak ada, diakibatkan oleh output atau yang disebut dengan drain itu mengalami yang namanya konslet ya. Jadi yang mengalami yang namanya konslet di output sini. Kemudian MOSFET ini saya angkat dan saya injek sekitar 3 volt. Kemudian ketemu yang namanya kapasitor di daerah sini. Nah, di daerah sini ya. Ini kalau kita lihat, ini dia. Ini yang konslet. Ya. Kita angkat, ini dia kapasitornya. Ini ya. Kita angkat, kita ganti. Kemudian kita tes lagi. Ketika kita tes lagi, sama, dia belum keluar ya, tapi sudah tidak short. Kemudian kita tes lagi, ternyata masih tetap gate-nya 19 volt. Usut punya usut, kita cek, dia bersumber dari sini ya. Dia melalui divider 2 resistor. Jadi MOSFET IC ini, IC BEKI, dia meloloskan atau mengeluarkan tegangan regen ya dari sini. Kemudian dia keluar menuju sini. Nah, ini adalah PA chain ya, PA chain. Jadi dari sini, ini asalnya dari ini MOSFET yang di sini itu asalnya dari divider, jadi 2 resistor. Nah, sehingga dia perlu PA chain untuk meloloskan
MOSFET ini, yaitu gate-nya. Jadi untuk resistor tuh harus digroundingkan. Jadi kalau kita gambar seperti ini, dua MOSFET, ini resistor, kemudian resistor lagi, kemudian dia ada namanya PQ ya, PQ MOSFET ya, P07. Nah ini ke ground. Nah ini ada PA-Chain, ini yang bersumber dari IC charger ya. PA-Chain ini akan ke sini melalui resistor menuju PA-Chain, kemudian nanti di sini melalui resistor lagi. Di sini keluarnya 6 volt, nanti ke sini 3 volt. Nah disinilah ini adalah VIN 19 volt. Ini output ya, output VIN. Jadi ini dari adaptor masuk ke MOSFET, double MOSFET, masuk ke MOSFET, kemudian lolos secara otomatis. Nah di sini ada rangkaian PQ307. Dia harus digroundingkan karena di sini ada R1 dan R2. Inilah yang akan menjadi gate. Nah ini gate-nya. Jadi di sini keluar 6 volt, tapi di sini 0 volt, sehingga PQ307 ini tidak bekerja, tidak menggroundkan atau tidak menggroundingkan R1 dan R2, sehingga gate tetap bernilai 19 volt yang seharusnya 9,5 atau 9 volt lah minimal, seperti itu, atau 10 volt setengahnya ya biasanya, seperti itu. Nah, karena ini N channel, P channel, karena ini P channel, jadi di bawahnya source-nya ya. Nah otomatis kita harus ngecek 3 volt nih. Tadi di sini outputnya short, ketika sudah short dihilangkan shortnya, oke, ternyata masih belum lewat. Nah itu karena divider atau gate-nya ini tidak bekerja ya, yang seharusnya 9 volt. Nah ternyata sumbernya dari ini, masalahnya dari Becky ini mengeluarkan regen kalau di skemanya sebesar 6 volt, kemudian melalui resistor ini kalau nggak salah 10 ya, 10 ohm, kilo ohm. Kemudian yang di sini 47 kilo ohm ya. Yang di sini 6 volt, kemudian lewat sini berubahlah menjadi 3 volt. Nah, sehingga dia menggroundingkan, sehingga PQ307 ini aktif dan gate-nya akan aktif juga otomatis. Ternyata permasalahan adalah mampetnya di sini. Jadi di sini 6 volt, di sini 0 volt. Nah, jadi saya berkeputusan untuk mengganti resistor ini, yaitu 10 kilo ohm. Diganti, barulah lewat dia menjadi 3 volt, sehingga aktif dan VIN lewat. Sehingga ketika sudah lewat, maka otomatis dia bisa meloloskan 19 volt atau 20 volt ya kalau di mainboard ini. Kita tes. Ini resistor yang saya ganti, yang 10 kilo ohm. Ini kapasitornya. Kita coba shortkan untuk menyalakan pin nomor 4 dan 1. Kita ulangi. Pin 4 dan 1 kita shortkan. Kita atur 20 volt ya.
Ya, ini ya sudah menyala. Kita ulangi. Ini kita tes ya menggunakan 20 volt adaptor atau power supply, terserah. Kita shortkan pin 4, 1 2 3 4. Nah, dengan ground ya. Sudah berputar kipasnya. Ya, dia udah masuk BIOS ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.